Kesuksesan Islam, kejayaan Islam tidak terlepas dari peran dari dua golongan. Sebagaimana yang sering kita dengar dari para dai, para penceramah, bahwasanya dua golongan tersebut adalah orang kaya dan pemuda. Jangan sampai orang berpikir, oh Ali bin Abi Thalib itu so tua. Ali bin Abi Thalib anak muda. Bahkan masih sangat belia, di bawah 10 tahun, usia 7 tahun masuk Islam. Bagaimana dengan Usama bin Zaid? Usama bin Zaid panglima perang. Panglima perang. Di masa Rasul SAW dipersiapkan, di masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dia memimpin perang. Usianya berapa tahun? 18 tahun. Bagaimana generasi kita ke depan? Generasi kita ke depan akan menjadi generasi unggulan ketika orang sudah mempersiapkan sejak sekarang. Bercanda, bermain yang berlebihan, yang tidak ada manfaatnya, kita biarkan orang anak-anak melakukan dosa dan seterusnya, maka tentu kita sedang mempersiapkan kehancuran bangsa, kita sedang mempersiapkan kehancuran generasi. Tarung setelah lewat ini umur. Tapi tentu tidak ada kata terlambat. Janganlah lanjut lenyana. Tidak ada kata terlambat, orang masih bisa berbuat karena orang masih muda. Kemarin kita tulis Sumpah Pemuda, sumpah kita masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena dengan izin dan kuasanya lah kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang penuh berkah ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya salah satu dari taman-taman surga adalah majelis ilmu. Maka jika kalian melewati majelis-majelis ilmu, singgahlah walaupun hanya sekedar menghirup aroma wangi dari bau surga. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, karena dengan tumpah darah, cucuran keringat mereka sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai kepada kita saat ini. Alhamdulillah. Oke sahabat Besti, kembali kita berjumpa dalam kegiatan Besti yang diadakan seminggu sekali oleh komunitas Bikers Muslim Sulawesi Utara. Oke, dalam kegiatan kali ini kita bersama dengan pemateri kita. Di samping kiri saya ada Ustadz Muyasir, kemudian di sebelah kiri Ustadz Muyasir ada juga aktivis sosial, namanya adalah Ustadz Marwan Agansi. Kemudian di sebelah kanan saya ada ketua dari komunitas Bikers Muslim, di mana komunitas ini beranggotakan kepemudaan. Masya Allah. Saya perkenalkan saudara kita, yaitu Akhi Agung Mas Roman. Masya Allah. Oke, pada hari ini pembahasan kita yaitu bertemakan tentang peran pemuda dalam Islam. Sebelum kita masuk kepada inti materi, saya akan kasih sedikit pengantar tentang pemuda, tentang tema bahwasanya kesuksesan Islam, kejayaan Islam tidak terlepas dari peran dari dua golongan. Sebagaimana yang sering kita dengar dari para dai, para penceramah, bahwasanya dua golongan tersebut adalah orang kaya dan pemuda. Orang kaya dipergunakan adalah hartanya untuk kesuksesan Islam. Sedangkan pemuda yang digunakan adalah tenaganya. Karena ketenagaan pemuda itu adalah berada di puncak dari umur manusia. Oke, untuk lebih jelasnya materi kita, tema kita pada hari ini, saya akan serahkan kepada pemateri kita saat ini, yaitu Ustadz Muyasir. Bismillah Ustadz. Baik, Masya Allah, makasih banyak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Host kita yang luar biasa, Ketua Bikers Muslim Sulawesi Utara, sekaligus dan sekretaris juga, alhamdulillah sempat hadir pada kesempatan kali ini dalam acara Besti ya, bincang serius tapi santai. Insya Allah kita akan membahas tentang satu tema yang luar biasa nih, menarik. Iya, iya. Yaitu apa? Peran pemuda ya. Iya, peran pemuda dalam Islam. Peran pemuda dalam Islam. Sesungguhnya memang betul apa yang dikatakan tadi bahwa peran pemuda dalam, bukan hanya dalam Islam tetapi dalam semua pergerakan itu yang sangat diperlukan dan sangat diperhitungkan. Oleh karena kalau pemudanya baik, maka insya Allah apa yang kita kerjakan akan sukses dalam kebaikan. Dan kalau pemudanya buruk, pemudanya nakal, maka tentu apapun yang diinginkan oleh pemuda nakal ini juga akan tercapai. Oleh karena itu sangat penting untuk kita memperhatikan masa muda ini. Ya. Masih muda tuh, Ket? Insya Allah kalau masih muda, insya Allah kita arahkan pada kebaikan, banyak hal-hal yang produktif yang bisa kita kerjakan bersama dengan para pemuda-pemuda, khususnya dengan teman-teman di Bikers Muslim dan tentunya aktivis-aktivis pemuda lainnya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita di banyak hadisnya tentang pemuda, ya, bahwa ightanim khamsan qabla khamsin, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara, ya, ketika masa sehat sebelum datang masa sakit, dan masa lowong sebelum datang masa sempit. Salah satunya diantaranya adalah syababika qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Oleh karena jangan nanti orang so tua baru menyesal ketika diajak, ayo kita touring dakwah keliling, kita mengunjungi teman-teman kita di mana umpamanya. Aduh sayang kita so tua. Seuzur. Nih motor jangan kamu sampai di mana tuh orang pergi di sana Tetengesan atau di Mitra umpamanya, baru tuh mau masuk angin. Angin sobage. Jadi udara dingin. Oh gitu. Istilah baru ini. Apa itu? Jadi ketika kita mau jalan umpamanya, ya mau dakwah saja, kita mau keluar, aduh, so gampang masuk angin, ya. Mau makan ini dalam dakwah, ada makanan di siaga, aduh, asam urat, kolesterol dan seterusnya. Jadi sehingga masa tua akhirnya jadi penyesalan. Iya, benar. Jadi manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua. Ya. Manfaatkan dalam hal apa? Tentu dalam hal kebaikan. Jangan kita mengikuti kata orang, nikmati masa muda ini, ya kan? Iya. Oh, orang masih muda, foya. Ya. Apalagi kalau ditegur sama orang tua, apalagi pernah muda. Iya. Ungkapan seperti ini bahaya. Iya, nah ini harusnya kita merubah, ya. Anggaplah dulu orang tua umpamanya nakal, salah jalan. Mulai dari sekarang justru orang yang berubah. Jangan lagi papa le pernah muda, mama le pernah muda. Jadi mengerti juga anak muda. Anak sekarang ini harus kita luruskan. Jangan kenakalan orang tua umpamanya. Mudah-mudahan nyanda ya. Tapi ada orang tua yang nakal kemudian jadi contoh yang buruk buat anak-anaknya dan menjadi keterusan. Apakah torampe anak-anak juga nanti akan mengikuti torampe kesalahan? Tentu orang tidak mau. Maka orang maunya yang baik-baik. Bagaimana yang kita angkat pada kesempatan yang lalu ya, bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Iya. Maksudnya apa? Ketika kita mengharapkan generasi kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang generasi unggul, generasi harapan, maka sejak sekarang tolong mempersiapkan dengan bagaimana kita menjadi contoh, menjadi teladan buat anak-anak kita yang akan datang. Ya, di dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan lebih mengkhususkan anak muda. Bahkan di dalam sabda Nabi SAW, lan tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba.
tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Ada beberapa riwayat. Salah satu riwayat yang mengatakan an umrihi fima afna wa an umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah wa an ilmihi madza amila bihi wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dan dia tidak akan bergeser kakinya di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, bagaimana dia habiskan, dan tentang masa mudanya, bagaimana apa yang dia lakukan. Jadi umur dengan masa muda dipisahkan. Umur secara keseluruhan dan masa muda secara spesifik, apa yang kita lakukan di masa muda. Ini mengingatkan bahwa umur kita, wabil khusus masa muda kita, akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan di masa muda kita? Ketika kita masih muda, apakah kita lewati dengan foya-foya? Apakah kita sia-siakan terampai waktu dengan kongko-kongko yang tidak ada manfaat, ya, dibandingkan pemuda-pemuda harapan yang lainnya, ya. Oleh karena itu ini menjadi perhatian serius buat orang tua dan kita semua yang tentunya masih muda tuh orang semua. Ya, ya insya Allah. Ya, jadi untuk lebih berpikir produktif dan lebih bermanfaat untuk umat. Di dalam Islam jangan berpikir sekarang Islam ini besar, ya. Islam ini luar biasa, bahkan di seluruh penjuru dunia ini Islam itu ada. Nah, bagaimana dengan as-sabiqunal awwalun? Bagaimana dengan para sahabat-sahabat yang masuk Islam, yang membawa agama Islam, memperjuangkan agama Islam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Usia mereka jangan sampai orang berpikir oh Ali bin Abi Thalib itu so tua. Ali bin Abi Thalib anak muda. Bahkan masih sangat belia, di bawah 10 tahun, usia 7 tahun masuk Islam. Bagaimana dengan Usama bin Zaid? Usama bin Zaid panglima perang. Panglima perang di masa Rasul SAW dipersiapkan, di masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dia memimpin perang. Usianya berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Di mana tuh orang waktu 18 tahun? Dibanding Usama bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW, pemimpin perang Ma'rakat Qadisiyah, ya, dalam melawan Romawi. Sa'ad bin Abi Waqqas, berapa usianya? Umur berapa beliau? Sahabat Rasul SAW Sa'ad bin Abi Waqqas usianya 17 tahun. 17 tahun Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi waktu Islam datang, mereka semua anak-anak muda. Di sekeliling Nabi SAW anak-anak muda, ya. Al-Arqam bin Abil Arqam kita kenal, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di Darul Arqam. Dar artinya rumah, Al-Arqam adalah nama orang. Di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ketika dia memeluk agama Islam dan mempersiapkan rumahnya untuk taklim, usia Al-Arqam bin Abil Arqam berapa pada waktu itu? Usianya 16 tahun. Masya Allah. Jadi Al-Arqam bin Abil Arqam bukan orang tua, bukan apa namanya orang yang sudah sepuh kemudian mengajak, ya Rasulullah di rumahku orang bikin kegiatan, orang bikin taklim. Bukan, usia masih sangat belia. 16 tahun, tetapi tentu usia yang berkualitas. Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Zubair ibn al-Awwam hawariur Rasul, pengawal Rasul, pembela Nabi SAW, usia 15 tahun. Masya Allah, ya. Bahkan yang membunuh Abu Jahal, Mu'ad dan Muawid, 2 pemuda dari Ansar, dari kota Madinah, yang ketika perang Badar dia tidak kenal siapa itu Abu Jahal. Sampai tanya-tanya, yang mana so Abu Jahal? Kemudian sahabat bertanya, siapa ngana? Ada apa urusan dengan Abu Jahal? Kita dengar Abu Jahal itu jahat sekali sama Nabi waktu di Mekah. Kok apa ngana mau? Kita mau bunuh pak dia. Anak umur berapa? 13 dan 14 tahun. Dan benar-benar ketika terjadi peperangan, tidak ada yang dia incar kecuali Abu Jahal. Oh, Masya Allah. Dan dia tunaikan janjinya. Anak muda usia 13 dan 14 tahun, Mu'ad dan Muawid. Subhanallah. Ini anak-anak muda yang memperjuangkan Islam. Sampai kapan? Sampai sekarang kita bisa jadi Islam saat ini, tentu tidak lepas dari
perjuangan mereka. Coba bayangkan kalau Muawid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Usama bin Zaid, pada waktu itu barangkali di usianya main Mobile Legends, foya gitu. main PUBG, main Free Fire umpamanya, ya. Benar. Coba bayangkan kalau mereka habiskan waktunya untuk main game, untuk kongko-kongko, mungkin orang belum Islam sekarang. Nabawiyah berubah, Ustaz. Sirah Nabawiyah berubah. Coba bayangkan, karena mereka mengisi masa mudanya dengan perjuangan, ingin melakukan yang bermanfaat, betul-betul diisi dengan keimanan, maka tentu alhamdulillah ada hasilnya dan orang rasakan. Nah sekarang bagaimana generasi kita ke depan? Generasi kita ke depan akan menjadi generasi unggulan ketika orang sudah mempersiapkan sejak sekarang. Kalau orang mempersiapkan generasi kita, kemudian kita sementara foya-foya, ya, kita fasilitasi orang anak-anak dengan gadget, dengan game, kemudian bercanda, bermain yang berlebihan, yang tidak ada manfaatnya, kita biarkan orang anak-anak melakukan dosa, dan seterusnya, maka tentu kita sedang mempersiapkan kehancuran bangsa, kita sedang mempersiapkan kehancuran generasi, kalau kita tidak mempersiapkan diri sejak sekarang. Ya. Bagaimana orang tua dari Muhammad Al-Fatih? Orang tua Muhammad Al-Fatih, seorang Amirul Mukminin, mempersiapkan generasinya. Muhammad Al-Fatih dididik sejak kecil menjadi penghafal Al-Quran. Coba bayangkan seorang presiden peduli dengan pendidikan anak. Dia peduli, ini anaknya dipersiapkan. Bahkan dia mengangkat seorang guru ngaji buat Muhammad Al-Fatih, dan dia pesan, kalau ada salah kita anak, bagi pada dia. Boleh salah. Kalau sekarang orang ini mau mengharapkan orang anak sukses, jangan kore-kore pada dia. tapi dimanja. Iya. Ini Muhammad Al-Fatih nyanda. Tadi itu tergolong anak yang bukan spesial, maksudnya nakal juga, Anak biasa. aktif, iya kan? Nakal aktif, iya kan? Iya, peran gurunya yang luar biasa. Orang tua, ya, Ustaz. Bahkan pernah satu waktu dia dipukul sama gurunya. Oh, kita lapor. Kata Papa, lapor Jo. Papa yang suruh begini. Akhirnya jadi. Di usia yang sangat belia dia mulai berperang, mulai berjihad jalan Allah SWT di usia yang belasan tahun, dan meraih kemenangan Konstantinopel di usia 21 tahun. Menaklukkan Konstantinopel. Subhanallah. Masya Allah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinia. Iya. Ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ikut serta dalam Konstantinopel. Siapa pemimpinnya? Umur berapa pemimpinnya? 21 tahun. Subhanallah. Masya Allah. Hingga Orang setelah lewat ini umur ya. tapi tentu tidak ada kata terlambat. Janganlah terlanjur lenyana. Tidak ada kata terlambat, orang masih bisa berbuat karena orang masih muda. Kemarin kita tulis Sumpah Pemuda, sumpah kita masih muda. Benar. Ya, kita masih muda, insya Allah orang masih bisa berbuat. Insya Allah belum ada asam urat toh. Jadi belum datang, belum ada. Jadi sekarang kan anak muda nih so asam urat, ya, so kolesterol. Jadi ya mudah-mudahan orang juga tetap jaga kesehatan, ya. Jangan sampai tadi igtanim khamsan qabla khamsin, salah satunya adalah sehataka qabla saqamik, ya, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jangan nanti so sakit-sakit baru apakah waktunya kita masih sehat-sehat kita hendak berbuat yang lebih, siapa tidak ini. Nanti so sibuk-sibuk baru orang, apakah dulu waktu kita masih muda banyak sekali waktu kosong, boleh kemana, boleh berdakwah, boleh belajar, boleh ini dan itu, tapi sekarang so tua saya. So tua orang kasihan. Jadi orang manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah ini yang kita harapkan pada diri kita, teman-teman kita, tentunya buat generasi kita yang akan datang yang melanjutkan perjuangan ini untuk
mengawal bangsa kita, mengawal pemuda-pemuda masa kini untuk menjadi pemuda masa depan, insya Allah. Insya Allah. Amin. Silakan. Oke, Ustaz. Sebelum awal, Ustaz, saya mau bertanya tadi, Siap. Ustaz. Tadi kan disinggung tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara umur dan masa muda. Ya. Ya. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Kenapa Nabi memisahkan antara definisi dari umur dan definisi dari masa Ya. muda? Taib. Definisi umur dan masa muda. Tentunya saya katakan tadi bahwa ada beberapa riwayat tentang hadis ini. Yang satunya sama dengan teks yang sama, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba', tidak bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara, an umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah. Tentang umurnya, bagaimana dia lewati, dan masa mudanya bagi apa yang dia lakukan. Meskipun dalam hadis yang lain di sini dikatakan wa an jasadihi fima ablah, tentang anggota tubuhnya apa yang dia lakukan. Nah, tetapi kita membahas satu hadis ini. An syababihi fima ablah, tentang masa muda, apa yang telah dia lakukan di masa mudanya. Ini menunjukkan konsen Rasulullah SAW pada usia muda. Kenapa? An umrihi fima afna, tentang umur, apa yang bagaimana dia lalui. Tentunya sepanjang umur akan ditanya oleh Allah SWT, khususnya ketika usia balik, sudah mulai dihitung bagaimana sholatnya, bagaimana pergaulannya, bagaimana baktinya, bagaimana dia habiskan waktunya, sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia usia 60, 70, bahkan 100 tahun, itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Rasulullah SAW mengatakan wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya? Ini menunjukkan perhatian serius di usia muda. Perhatian Nabi SAW di usia muda. Ini sentilan buat para pemuda. Hai para pemuda, waktu mudamu akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada lagi kata-kata nikmati dulu orang pe masa muda. Nikmati dengan apa? Nikmati dengan dosa. Nikmati dengan apa? Nikmati dengan maksiat, waliyadzubillah. Sudah saatnya pemuda masa kini harus sadar bahwa masa muda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang tidak sholat sudah dihisab. Anak muda yang berzina sudah dihisab. Anak muda yang minum minuman keras sudah dihisab. Anak muda yang ugal-ugalan sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anak muda yang sholat, sebagaimana anak muda yang rutin puasa sunnah Senin Kamis, sebagaimana anak muda yang berinfak bersedekah, sebagaimana anak muda yang rajin di masjid, anak muda yang mengaji, anak muda yang menghafal Al-Quran juga akan mendapatkan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya umur sepanjang umur kita, konsen Nabi SAW wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Apa yang telah dia lakukan di masa mudanya. Nah, ini tentunya menjadi sentilan buat kita para pemuda. Insya Allah kita bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita sudah lewat umpamanya 45 ini, so 50 tahun ini, orang bukan anak muda ini, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika ada dosa di masa muda, ketika ada kesalahan yang orang lakukan di masa muda, ketika sudah ada penyesalan ketika kita sudah tua, maka yang paling pertama kita lakukan adalah taubat. Tentang sampai anak-anak jangan dibiarkan sendiri dalam kamar. Dulu orang tua senang sekali kalau mana dia, oh so tidur siang dalam kamar aman. Sekarang jangan rasa aman. Mana? Ngapain anak mana? Ada dalam kamar aman, nyanda. Dia bisa lakukan banyak hal di dalam kamar. Mungkin dengan hobi istilahnya hobi jalan-jalan dengan motor apa bisa lebih bermanfaat dengan adanya komunitas ini. Mungkin kita bisa jalan-jalan sambil berdakwah dengan hobi kita, hobi motor yang tidak ditinggalkan, tapi ditambah dengan adalah dakwah-dakwah dan perbaikan iman kita. Hobinya tetap, tetapi terarah. Sama dengan game pada hakikatnya. Game itu haram atau tidak? Tidak haram. Tidak haram. Game itu mubah, boleh. Touring haram atau tidak?
touring itu halal mubah, tetapi bagaimana mengarahkan agar tidak berlebihan ini. Kayak yang pernah dilakukan oleh Ket Agung, bagaimana supaya sholat subuh berjamaah. Touringnya yang jam 3:30. Orang sholat subuhnya di mana? Kan tentu dari jam 2 so bangun, jam 3 so bangun. Ini bukankah ini adalah satu pola pendidikan yang luar biasa?